Oke, bentar. Oke, selamat malam, Punten. Ini suaraku udah kedengeran belum ya? Aman, Kak. Oke, aman ya. Oke, pada malam ini kita bakal tutorial buat LMAC untuk belajar UAS yang materinya itu nanti sebenarnya ya pokoknya setelah UTS ya, dari yang mau itu medan listrik ataupun medan magnet dalam bahan sampai yang akhirnya kalian belajar elektrodinamika. Nah, buat bagian pertamanya aku bakal jelasin dulu untuk soal-soal tentang elektrodinamika. Oke. Ini aku bawa tiga soal, mungkin kalian punya soal lain yang mau ditanyain dan sebagainya ya bisa juga ya nanti dijawab. Ini soal, bukan bukan UAS kalian, UAS LMAK tahun lalu. Dan ini aku bahas beberapa soal yang dititipin lah sama Pak Ganda. Jadi ini bisa dijadikan contoh ya. Nah, sebelumnya, sebenarnya buat soal-soal ini itu prinsipnya sama. Jadi di elektrodinamika yang paling utama itu bahasanya mengenai ini ya, mengenai induksi medan listrik. Jadi dari persamaan sebelumnya dari persamaan Maxwell atau dari eksperimennya Faraday gitu ya. Kita tahu bahwa perubahan flux itu bakal mengakibatkan adanya memunculkan adanya medan listrik. Perubahan flux yang biasanya lambangnya itu di di magnet gitu ya, flux magnet akan bentar, magnet bentar. Sorry sorry. Perubahan sorry, sorry. Perubahan dari flux magnet, jadi saya bilang di flux dari medan magnet gitu ya, itu mengakibatkan adanya medan listrik, mengakibatkan medan listrik. Atau nanti kalau di sebuah rangkaian gitu ya, medan listriknya itu biasanya muncul sebagai adanya GGL. Kadang tuh tulisannya epsilon atau nanti GGL ini ya bisa dibilang juga sebagai tegangan gitu. Sehingga kalau kita mengubah medan magnet, kita bakal melihat bahwa listrik itu bisa jalan. Prinsipnya sebenarnya cuman ini aja rumusnya. Jadi kalau kita punya uh, sebuah luasan gitu ya, apapun bentuknya, terus di luasan ini dia ditembus oleh medan magnet, misal medan magnet yang arahnya keluar. Ya, ada medan magnet yang arahnya keluar gitu ya, di luasan ini, maka kita bisa mencoba hitung fluxnya, yaitu fluxnya itu adalah ini ya, flux itu kan berapa jumlah medan magnet yang menembus suatu bidang. Jadi kalau kita tinjau dari salah satu areanya gitu, LDA, maka nanti dia ada suatu flux.
di katakanlah dV ya. Atau kalau untuk fluxnya secara keseluruhan itu sama dengan ya integral dari B dot dA gitu ya. Atau kalau di kita bisa tulis B dikali dA kali vektor normal dari potongan dA ini. Nantinya kalau misal fluxnya berubah, jadi fluxnya berubah terhadap waktu, maka dia akan mengakibatkan tegangan yang sebesar minus dari perubahan fluxnya terhadap waktu. Nah, di sini biasanya kita tulis minus, itu tuh sebenarnya cuman nandain arah aja, nandain arah dari tegangan. Sehingga nanti dengan adanya tegangan bisa jadi muncul arus listrik, gitu kan. Nah, minus ini nandain arah dari tegangan dan nantinya menunjukin arah dari arus yang muncul. Tapi sebenarnya kalau mau lebih gampang, pokoknya kita pakai apa yang disebut sebagai hukum Lenz. Hukum ini mengatakan bahwa pokoknya eh, perubahan flux itu akan selalu dilawan. Perubahan fluxnya itu akan dilawan. Maksudnya gimana? Jadi, misal kita bayangin dari ini kan ada sebuah loop gitu ya, ada sebuah loop terus dia di area di dalamnya dilewati oleh sebuah medan magnet. Nah, dan medan magnetnya arahnya luar, ke luar dari eh, layar. Nah, ketika misal fluxnya itu berubah, misal karena medan magnetnya berkurang atau medan magnetnya makin kuat dan sebagainya, maka akan muncul arus dengan arah yang pokoknya arus ini harus menciptakan medan magnet kan. Jadi dari medan magnet dia berubah menghasilkan arus dan arusnya bakal menghasilkan medan magnet lagi. Nah, medan magnet yang dihasilkan oleh arusnya, misal kita sebut eh, B B induksi gitu ya. Ada katakanlah ada yang terbentuk dari arusnya, medan magnet induksi. Kalau misal B-nya ini berkurang, maka B induksi ini akan arahnya sama seperti B awalnya untuk me- apa ya, melawan pengurangannya. Jadi kalau B-nya berkurang, maka B induksinya juga akan searah. Jadi keluar juga. Dan kalau begitu, arusnya itu berarti Gravitasinya apa ya? eh sorry sorry sorry. Oke. Oke. Nah, tadi eh, ini dari ini ya. Ketika misal B-nya itu Kak, sorry, berkurang, maka ini ya, share eh screen-nya belum. halo halo, Share screen-nya belum ada, gimana? Kak. Sorry, Share gimana screen-nya. gimana? Halo halo. Ini gue agak ngelag ya.
Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry banget. Internet gue lagi tiba-tiba nggak stabil. Oke, nah, oke. Nah, misal B-nya itu berkurang. B, maka akan muncul B induksi yang arahnya itu justru searah dengan B awalnya. Karena tadi prinsipnya pokoknya perubahannya itu dilawan. Jadi kalau berkurang, dia justru akan berusaha untuk menaikkan. Dan kalau baliknya, kalau B-nya bertambah, dia akan mencoba mengurangi. Gitu. Jadi arahnya kebalik. Nah, dengan mengetahui arah B induksinya, disebut B induksi gitu ya, maka kita bisa nentuin arah dari arusnya atau dari tegangannya pakai prinsip tangan kanan. Nah, kalau kita lihat ya, kalau B-nya ke arah luar, maka nanti akan muncul, nah ini I-nya berarti bukan ini ya, akan muncul arus yang justru ke sini nih, kayak pakai aturan tangan kanan. Coba kalau yang kalau nggak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak percaya ya, ya coba bisa kalian coba masing-masing gitu ya. Jempol kalian sebagai arah arusnya, sedangkan sisa jarinya sebagai arah medan magnetnya. Jadi dia bakal arahnya gini, gitu. Nah, sebenarnya buat soal-soal yang akan gue jelasin itu prinsipnya kira-kira begitu. Oke, nah kita mulai ke langsung mulai ke soal yang pertama. Yang pertama kita, ini soalnya dari UAS tahun lalu. Ini soalnya dari UAS tahun lalu. Ini diketahui bahwa sebuah solenoid panjang dengan jari-jari A dialiri arus sehingga menghasilkan medan magnet di dalamnya. Gitar B. Dalam solenoid ditempatkan loop kawat berbentuk lingkaran dengan jari-jari A per 4 dan hambatan R. Tentukan arus induksi yang muncul jika si medan magnetnya itu berubah dari ini B0 dikalikan E pangkat I omega T. Nah, tentukan arus induksinya. Oke. Nah, sebenarnya kita kita aduh, sorry ya. Oke. Jadi kita bisa bayangkan ada solenoida dan di dalamnya ada suatu kawat. Nah, ini langsung kita lihat dari penampangnya aja ya, dari depan solenoidanya. Jadi solenoida kan ya gini, akan menghasilkan katakanlah B gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari depannya, solenoidanya itu bentuknya di sebuah lingkaran. Di dalamnya ada loop, sorry. Di dalamnya ada sebuah loop yang lebih kecil, dan loop ini hambatannya R. Solenoidanya memiliki jari-jari A, sedangkan loopnya memiliki jari-jari A per 4. Oke. Nah, di sini dia udah ngasih tahu aja, pokoknya medan magnetnya itu B, gitu ya. Dan dia itu B0 dikali sesuatu.
Nah, jadi sebenarnya kita nggak perlu lagi ngitung apa pakai rumus B solenoida dan sebagainya. Kita cuma perlu lihat dari medan magnet yang dikasih aja. Kita tahu bahwa nanti si loop di dalam ini dilewati oleh B sama dengan ini ya, B0 E pangkat I omega T. B ini bilangan merupakan memiliki nilai yang kompleks. Tapi apa maksudnya? Sebenarnya nilai yang kompleks ini cuma nunjukin kalau dia itu sinusoidal. Sebenarnya E pangkat I omega T ini kan jadi gini ya. Kalau kita jabarin, harusnya dia itu cos omega T plus I sin teoris. Oh ini. Sorry, sorry. Oke. Di B ini sama dengan ini. Ya, dia memiliki nilai yang kompleks. Tapi sebenarnya yang punya nilai itu cuman cos omega T aja. Jadi sebenarnya B ini sama dengan B0 cos omega T. Nah, kenapa kita bentuknya I padahal nanti cuma ngambil cos omega T itu sebenarnya kalau buat apa ya, aplikasi-aplikasi yang lebih kompleks gitu ya, itu untuk mempermudah notasinya aja. Soalnya kalau kita misalnya nurunin cos atau sin kan nanti berubah-berubah gitu ya. Sementara kalau nurunin pangkat, kita cuma naruh pangkat koefisien pangkatnya di depan. Nah, jadi aku mau tunjukin dulu gimana kalau kita coba utak-atik dalam bentuk kompleksnya dulu. Nanti baru kita ambil nilai realnya. Oke. Nah, karena kita tahu bahwa medan magnet di dalam solenoidanya itu B, maka kita tahu bahwa di dalam sini dia itu terdapat flux yang berarti nanti fluxnya itu kompleks juga gitu ya, yang berubah terhadap waktu. Fluxnya adalah ya luas daerah si loopnya dikalikan dengan medan magnetnya. Berarti cuman ini ya karena bentuknya lingkaran, kita itu kita hitung aja pi r kuadrat atau pi a per 4 kuadrat dikalikan b yang kompleks ini. B0 E I omega T gitu ya. Dan karena kita udah kaliin nanti si arahnya ini hilang. Kita dapat nilai skalar aja. Nah, barulah kalau kita mau dapetin arusnya, maka kita cari tegangan, lalu kita cari arusnya. Dari tegangannya kita pertama dapetin dari menurunkan si nilai fluxnya ini. Kita hitung aja minus D flux per dt. Kita bakal dapat bahwa nah, ini pi A sama B0 ini adalah konstanta. Jadi kita eh, ya tinggal dimajuin ke depan gitu ya. Ini minus pi A kuadrat B0 per 16. Terus kita turunin E pangkat I omega T. Karena dia tadi pangkat gitu ya, eksponen dari E, maka turunannya cuman ini aja, koefisiennya maju. I omega dikali E pangkat I omega T. Nah, gitu kan. Dan dengan demikian, nah ini masih nilainya masih kompleks. Dan dengan demikian, arusnya yang berada di dalam loopnya adalah P per R. Nah, sama dengan, ya seluruh ini dibagi R. Min 4, eh, min pi A kuadrat B0 per 16.
I omega, oh ini 15R. I omega E pangkat I omega T. Nah, terus kalau ditanya arus induksinya, maka ya kita ini ambil nilai realnya. Jadi kita jabarin dulu nih. Nah, kita coba jabarin yang E pangkat I omega T-nya dalam cos dan sin. Kita bakal dapat bahwa ini sama dengan min Pi A kuadrat B0 per 16R kalikan omega kalikan I. Terus nah ini kita ubah jadi cos omega T plus I sin omega T. Oke. Dengan demikian, nah dengan demikian I-nya, nah kita kaliin aja nih I masuk ke sini dan masuk ke sini. I minus I A kuadrat B0 omega per 11R. Ini jadi I cos omega T. Nah, terus I kali I berarti berarti I kali I kan min 1 ya. I kuadrat itu min 1. Min sin omega T. Oke. Dengan begitu, nah kita ambil bagian realnya aja. Jadi yang I cos omega T kita abaikan. Dengan begitu kita dapat yang pakai yang sin omega T-nya aja. Enggak. Udah nggak min ya, karena paling cancel. Tapi sebenarnya min plusnya ini cuman arah aja sih. Kita dapat Pi kuadrat B0 per 16R kan omega kalikan sin omega T. Oke. Nah, ini adalah nilai dari si arusnya. Oke, nah mungkin sampai sini ada yang mau nanya dulu. Oke, mungkin sampai tadi ada yang mau nanya dulu di loop ini. Kalau belum ada, kita langsung lanjut ke soal selanjutnya ya. Oke. Nah, sekarang kita ini masih sama ya sebenarnya. Pokoknya ada solenoide yang menghasilkan medan magnet. Nah, cuman di perubahan dan magnetnya agak berbeda. Ini kita punya sebuah solenoide panjang dengan radius A. Ini kita kita lihat ini radiusnya A ya. Radiusnya A membawa sejumlah n turns per unit length. Jumlahnya
Oke. Nah, dari solenoide ini tentunya dia bakal menghasilkan medan magnet. Pakai aturan tangan kanan kita lihat bahwa arah medan magnetnya harusnya ke sana gitu kan. Nah, kalau si current di arus dalam solenoidenya itu naik secara konstan sebesar dI per dt-nya sama dengan K, uh, what current flows in the loop and which way, dan ke arah mana si arusnya itu berjalan. Jadi dari perubahan B ini dia akan mengakibatkan adanya arus dari loop di sekitar solenoida, dan kita ditanya besar serta arahnya berapa. Nah, karena kita lihat bahwa ini ya, pertama kita perlu hitung dulu memang sebuah arus gitu ya di dalam solenoida ini bakal ngasilin medan magnet sebesar berapa sih gitu buat ngitung besar ininya, buat ngitung besar flux. Nah, kita tahu bahwa kalau untuk solenoida maka medan magnet di dalam solenoidanya itu sama dengan ini ya, mu nol dikalikan arusnya dikalikan n, atau jumlah lilitan per panjang. Dengan demikian, buat yang A, kita coba. Kalau ditanya berapa besar arusnya, maka kita hitung kita hitung flux ya. Sama eh, buat fluxnya, itu sama dengan luas penampang ini di A kuadrat, karena ya di luar solenoida kan 0 gitu ya medan magnetnya, sedangkan di dalamnya B. Jadi pi A kuadrat dikalikan mu 0 I N. Gitu. Ini adalah fluxnya. Dan flux ini akan berubah sehingga mengakibatkan tegangan. P-nya sama dengan min D per dt. Ya ini yang atas ini diturunin. Di sini kita lihat pi, A, mu 0, dan N ada konstan. Sehingga kita dapat perubahan flux terhadap waktunya. Kita turunin itu jadi minus pi A kuadrat mu 0 N dikalikan, nah sisanya kita turunin I, itu I terhadap waktu. Jadi turunan I terhadap waktu. Nah, karena kita tahu bahwa si perubahan I terhadap waktunya itu adalah K, maka ini itu sama dengan minus pi A kuadrat mu 0 N dikalikan K. Dengan demikian, karena lalu ada hambatan sebesar R, arus yang melewati si solenoidanya adalah ini, tinggal V dibagi R, yaitu ya udah ini dibagi R minus pi per A kuadrat mu 0 N K dibagi R. Pi per A kuadrat. Pi A kuadrat. Oke. Nah, lalu kalau ditanya arahnya, kita tinggal lihat aja sih. Karena B ini kan arahnya ke kanan ya. Dan kalau kita increase, berarti B-nya semakin besar. Nah, dengan begitu, harusnya hasil B yang induksinya akan memiliki arah yang sebaliknya. Jadi
B induksinya tuh ke sini. B induksi. Dengan demikian, untuk menghasilkan B induksi ini perlu terjadi arus dengan arahnya, ya, kalau kita pakai aturan tangan kanan, kalau kita lihat jari-jari kita ke kiri, maka nantinya jempol kita itu misal ke atas gitu ya. Arah arusnya ke sini. Nah, itu adalah besar dan arah arusnya. Selanjutnya, kalau kita lihat soal yang B-nya, di B, kita lihat gimana kalau ada arus yang tadi arusnya berubah. Sekarang gimana kalau ada arus konstan, tapi solenoidenya itu ditarik ke luar buat yang B. Nah, proses penarikan solenoidenya juga pasti bakal bikin ada perubahan flux juga ya. Karena ya dari flux yang ada menjadi flux yang hilang gitu, jadi nol. Nah, ya dari ada jadi nol. Sehingga pasti ada perubahan flux. Dengan demikian juga pasti ada munculnya tegangan dan ada arus. Dari arus ini berarti ada perpindahan muatan dan dengan kalau kita integralin gitu ya arus terhadap waktu, maka kita tahu bahwa ada berapa jumlah muatan yang udah melewati resistornya. Nah, kita tahu bahwa pada awalnya kita bilang eh, pada awalnya gitu ya, flux yang melewati flux yang melewati loopnya, kita bilang flux inisial lah. Itu ya sama dengan ini ya, karena arusnya I, maka fluxnya Pi A kuadrat mu 0 I N. Dan pada akhirnya ketika kita sudah tarik si solenoidanya, kita bilang ditarik ke kiri pada jarak yang sangat jauh dari loopnya, maka dia tidak akan mempengaruhi solenoidanya lagi. Jadi pada flux finalnya, kita bakal dapat ini sama dengan nol. Nah, ini akan mengakibatkan adanya arus, dan kalau kita coba tinjau gitu ya, berapa arusnya, yang kita coba tinjau, kita tinjau tegangannya dulu, ya sama, perubahan tegangan itu minus perubahan flux terhadap waktu, sementara perubahan arus itu adalah ya 1/R minus 1/R di flux per dt. Nah, kalau kita mau tahu berapa jumlah muatan yang lewat, maka nilai arusnya itu kita integralin. Q-nya itu Q-nya yang berarti jumlah muatan yang pernah melewati resistor itu adalah integral dari arus terhadap waktu. Nah, berarti integral dari arus terhadap waktu adalah integral dari minus per R di V per dt terhadap waktu. Nah, ini hasilnya kalau kita nurunin sesuatu terus kita integralin lagi, itu kan sama dengan disihnya aja ya. Atau kalau ya apa ya, cara yang sebenarnya tidak terlalu matematis tapi boleh digunakan gitu ya. Itu ya kita coret gitu dt-nya. Ini hasilnya minus 1/R integral dari dv. Nah, yang kita integralin dari kondisi awal hingga kondisi akhir.
Berarti dari V inisial ke V finalnya. Nah, ini sama dengan min super R. Nah, karena ini kita mengintegralkan, kan nggak ada apa-apanya, ini sama dengan 1 gitu. Berarti itu sama dengan ini aja, V final minus V initial. Nah, sama dengan min super R, finalnya itu 0, awalnya I A kuadrat min 0 I N. Nah, dengan demikian kita tahu bahwa jumlah muatan yang sudah melewati resistor sama dengan, nah ini cara tadi ya minusnya, I A kuadrat 0 kali I N per R gitu. Jadi apa ya, di sini memang kita nggak tahu memang ditariknya seberapa cepat, terus ukuran solenoidenya berapa, tapi ternyata secara dari matematisnya gitu ya, kita tahu bahwa harusnya jumlah muatan yang lewat itu tuh cuman tergantung dengan kondisi awal dan kondisi akhir dari V-nya. Gitu. Atau ya berkaitan juga dengan kondisi awal dan kondisi akhir dari medan magnetnya. Kira-kira gitu. Nggak peduli kita tariknya cepat atau lambat dan sebagainya. Ini buat soal yang kedua. Mungkin ada yang mau nanya dulu. Oke. Kalau belum ada yang nanya, kita lanjut lagi ke soal yang ini yang bakal aku bahas dari elektrodinamik, ini yang terakhir. Jadi kalau ada yang mau mau nitip soal dan sebagainya mungkin masih bisa ya. Nah, terakhir ini juga sebenarnya sama. Kita menggambarkan perubahan flux yang mengakibatkan arus gitu. Di sini katanya ada square loop, isinya A, resistasi R, jauh S dari sebuah infinite straight wire. Ini, wire yang ini. Dengan current I, dengan arus I. Kalau kita potong kabelnya, maka secara tiba-tiba si medan magnetnya hilang, gitu kan? Drops to zero. Nah, maka in what direction does the induced current in the square loop flow? Berapa berapa arus terinduksi yang muncul di square loop ini, dan berapa jumlah muatan yang dipindahkan. Nah, ini jadi sebenarnya eh, prinsipnya sama kayak soal sebelumnya, cuman yang beda gimmick aja lah. Nah, kalau yang ini kita lihat ya. Pertama, dari arus ini dia akan mengakibatkan munculnya medan magnet, dan pakai aturan tangan kanan kita tahu bahwa di square loop ini akan muncul medan magnet yang arahnya ke luar, ke luar dari layar. Kalau kita potong secara tiba-tiba, itu berarti dia hilang, berkurang. Dengan demikian, harusnya nanti akan muncul juga di dalam sini gitu ya, sebuah arus atau sebuah muatan, sebuah medan magnet induksi yang arahnya sama, yang arahnya keluar. Nah, sekarang ya gimana besarnya? Kita tahu bahwa kalau untuk medan magnet dari sebuah infinite wire, dia itu besarnya adalah ini ya, medan magnet infinite wire besarnya itu mu 0 I per 2 pi R. Nah, R ini ada itu merujuk ke jarak antara suatu titik ke wire-nya. Oke. Nah, berarti ya di sini kita lihat karena ini sebuah kotak yang dia itu jaraknya ada berubah-ubah ya. Artinya nggak cuma satu. Nah, nanti kita perlu buat nyari fluxnya perlu kita coba integralin gitu. Nah, tapi prinsipnya sama aja. Pertama kita cari buat nyari arus induksi kita cari besar fluxnya terlebih dahulu.
Udah tahu pada awalnya kita bilang B1 itu dia ini ya, mu 0 I per 2 per 2 pi R. Dan ini menghasilkan sebuah flux awal, katakanlah flux I gitu ya. Sama dengan kalau kita generalize rumus flux itu kan pakai integral B dot dr. Nah, tahu buat ini dA-nya kita bisa bagi jadi ini ya. Pertama ada luas A, ada panjang sisi A dikalikan karena yang berubah itu ini yang anggap ini sebagai dr. Anggap ini potongan kecil dari luasan loopnya. Nah, ini kita ubah jadi dengan integral B dikali A dr. Dengan demikian, secara sebenarnya nilai flux ini adalah integral B-nya itu mu 0 I per 2 pi R, ya tergantung R gitu ya, dikalikan A, dikalikan dr. Dari, ya, dr-nya kita lihat, awalnya jaraknya itu S, sampai ke S plus A. Dengan demikian, ya, kalau kita coba integralin, ini ya, yang ya, konstantanya keluar dulu nih, mu 0 I A per 2 pi. Nah, ini tinggal integral dari S ke S plus A, 1 per R, ya. Nah, ini 1 per R integralnya ln. I mu 0 I A per 2 pi kali ln. Nah, ini ln-nya berarti ln S plus A dikurang ln S. Atau kalau langsung ini jadi ln S plus A per S. Nah, ini buat kondisi awalnya. Kalau habis itu dipotong, terus kita bayangkan dia pi-nya hilang aja, maka sama kayak tadi, pi finalnya itu sama dengan 0. Dengan demikian, kalau begitu, ya sama kayak yang tadi ya, kita hitung berapa besar arusnya, itu kita hitung P-nya, P-nya itu adalah minus I per dt, sedangkan arusnya adalah sama dengan 1 per R di V per dt, dan muatannya nomor yang tadi integral dari I dt atau integral dari minus 1 per R di V per dt kali dt. Nah, 1 per, misalnya 1 per R V final kurang V initial. Berarti 1 per R kalikan 0 min 0 I A per 2 pi dikalikan ln S plus A per S. Sama dengan 0 I A per 2 pi R dan S plus A per S. Nah, ini adalah muatannya. Kalau si arusnya menghilang secara tiba-tiba. Tapi di sini dia juga nawarin dari soalnya. Kalau apa ya, kita nggak suka apa dibilang bahwa si medan magnetnya tiba-tiba ngilang gitu. Tapi misal kita bilang bahwa arusnya itu berkurang secara perlahan menggunakan rumus ini. 1 minus alpha T dikali I. Dengan T-nya ini dari 0 sampai 1 per A. Jadi ya T-nya ini membuat
harusnya dari I sampai nol juga sebenarnya. Maka kita bisa coba nih. Jadi just for the sake of nunjukin kalau hasilnya bakal sama, kita bisa coba. Oh, jadi kita bisa nunjukin misal katakanlah instead of tiba-tiba ngilang, ternyata si arusnya ini berubah secara perlahan. Karena berubahannya dengan ini. I, T itu sama dengan ini. Nah, demikian kita bilang bahwa perubahan I-nya DI per DT itu sama dengan, nah ini kita turunin 1 minus alfa T, ini kan yang ada T-nya ini doang ya. Jadi satunya jadi 0, min alfa T-nya jadi min alfa aja. Itu sama dengan min alfa I, gitu ya. Pada 0 sampai, pada T-nya itu 0 sampai 1 per alfa. Oke, katakanlah gini gitu. Kalau kita coba hitung, maka nanti V-nya itu kan ini ya, tadi sama kayak tadi sebenarnya kita ambil dari yang tadi aja. Untuk suatu nilai I, V-nya itu kan sama dengan mu 0 I A per 2pi dikali ln S plus A per S. Ini masih sama kayak tadi, cuman sekarang I-nya berubah-ubah aja. Nah, kalau kayak gini, maka kalau kita hitung berapa jumlah flux-nya, kita dapat bahwa berapa jumlah tegangannya, kita dapat bahwa tegangannya itu minus dari perubahan flux min dI per dt. Nah, ini sama dengan ini ya. Kita turunin semuanya berarti yang konstan-konstan kita yang tidak berubah terhadap T kita keluarin lah. Jadi mu 0 A per 2pi ln S plus A per S. Nah, terus sisanya tinggal dI per dt. Nah, yang dI per dt-nya adalah minus alfa I. Berarti ini jadi 0 A per 2pi ln S plus A per S dikali minus alfa I gitu ya. Nah, ini adalah tegangannya. Jadi kalau mau nyari arus gitu ya, kita tinggal bagi R. Ini ya kalau nyari arus, kita bilang ini ya. Kalau nyari arus ini kita bagi R aja lah. Dan dengan demikian, kalau mau nyari muatan, harusnya kita integralin. Jadi ini kita integralin terhadap dt. Integralin mu 0 A per 2 pi R ln S plus A dibagi S. Dikali minus alfa I dikali dt. Nah, dari mana ke mana? Nah, karena arusnya itu membuat 0 tuh dari 0 sampai 1 per alfa, itu kita jadiin batas-batasnya. Ini kalau kita, ini kan semuanya sebenarnya di dalam ini konstanta ya. Jadi nantinya, nah ini dikali aja, yang dikali yang 0 A per 2 pi R dan S plus A per S dikali min alfa I. Nah, dikali ini ya, 1 per alfa, ini minus ya, by the way. Tadi udah minus, sehingga ini masih minus. Ini udah masih minus, sehingga
ini masih minus. Ini dikalikan ya, 1/alfa kurang 0. Nah, ini kan jadi 1/alfa aja. Jadi kalau kita langsung sederhanakan, kali 1/alfa aja. Nah, ini kan ini alfa, ini 1/alfa nih. Berarti ini sebenarnya dicoret aja ya. Misalnya tinggal I. Ini jadinya apa? Jadinya ini 0A per 2PR dan nah ini 0A kali I gitu ya kan. S plus A dibagi S. Nah, ya, kalau kita bandingin hasilnya sama yang tadi, ya sama aja. Ini, ini mungkin menunjukkan gitu ya, bahwa emang yang dari soal sebelumnya juga benar gitu, bahwa kita buat ngitung muatan yang lewat di loopnya itu sama aja, mau bentuk fungsi apa ya, penurunannya itu mau secara sudden atau mau secara gradual, itu tuh nggak ngaruh. Nanti sama aja hasil muatannya gitu. Ini mungkin buat soal ini ada yang mau nanya dulu. Oke, belum ada yang mau nanya. Sama, gue nggak tahu kalau yang apa tuh namanya, persamaan-persamaan Maxwell, apakah bakal keluar soalnya atau enggak. Cuman kalaupun keluar sih sepertinya bakal lebih konseptual, lebih kualitatif. Jadi kalian juga jangan lupa buat baca-baca bukunya secara umum gitu. Karena itu juga bakal jadi salah satu ini ya, jadi salah satu kemungkinan ada soal yang bentuknya mungkin lebih ke pengetahuan secara umum gitu. Kalau lihat dari UAS tahun lalu, mungkin mirip-mirip soal nomor empatnya mungkin ya, tapi gue juga kurang tahu sih. Ini biar ingetin aja. Eh, Kemungkinan nanti elektrodinamik atau ya sebenarnya secara umum sih, nggak tahu ya buat elektrodinamik atau buat materi lain, kalian perlu baca-baca juga mengenai dari bukunya. Ya biasanya kita bilang soal teori gitu ya. Iya, kalau ada yang mau nanya terkait itu juga boleh. Oke, mungkin kalau Rasya udah ada belum? Aman, Kak. Aman, ya udah. Mungkin lanjut ke Rasya dulu ya. Tapi kalau nanti ada yang mau nambah soal atau gimana juga, mungkin aku bisa bahas lagi. Kak, izin aja ini screen-nya udah muncul belum ya? Udah, Rasya. Oke. Oke, selamat malam teman-teman semuanya.
Jadi di sini aku mau ngebahas mengenai materi teori dulu, kayak mengenai dari dieelektrik, lalu ada medan listrik magnetostatik sama medan magnet dalam bahan. Nah, jadi pertama aku mau ngebahas mengenai dieelektrik terlebih dahulu, di mana dielektrik itu kan adalah suatu bahan isolator yang tidak memiliki muatan bebas, tapi bisa mengalami pergeseran muatan ketika si listrik keluarnya itu, medan listrik keluarnya itu diberi gitu. Terus pergeserannya itu membentuk suatu dipol listrik yang menghasilkan polarisasi. Nah, polarisasi ini itu menghasilkan muatan yang terikat pada permukaan dan juga pada volume. Di mana pada permukaan ini menggunakan rumus yang bond charge sama dengan polarisasi dikali dengan vektor normalnya dengan satuan C per meter persegi. Kemudian pada volume itu menggunakan densitas di mana rumusnya itu adalah negatif dari divergensi polarisasi tersebut. Terus medalan listrik dalam bahan itu dirumuskan pada eh, divergensi dari medan listrik sama dengan muatan total dibagi dengan epsilon nol. Nah, muatan total ini adalah suatu muatan penjumlahan dari muatan bebas dan muatan bonsat itu sendiri. Lalu berarti kita bisa masukkan substitusi ini ke dalam sini. Jadi divergensi dari medan listrik itu sama dengan muatan bebas ditambah dengan muatan B dibagi dengan epsilon nol. Nah, kita tahu bahwa pada volume itu kan sama dengan negatif divergensi polarisasi kan. Yaudah kita masukin ke sini. Habis itu didapatkan pindah ruas dari divergensi dari E dipindah ruas ininya ke sini dikali jadi epsilon nol sama negatifnya ini dipindah ruas jadi positif divergensi polarisasi sama dengan muatan bebasnya. Nah, jadi definisi dari medan listrik dikali dengan epsilon nol ditambah dengan polarisasi itu disebut sebagai D atau electric displacement. Nah, divergensi dari D ini bisa kita sama dengankan dengan muatan bebasnya, di mana D itu atau dieelektrik itu sendiri sama dengan epsilon nol dikali medan listrik ditambah dengan polarisasi. Polarisasi itu sendiri tergantung pada kondisinya. Kalau dalam kondisi vakum, polarisasi itu bisa bernilai dengan nol. Sehingga dalam bentuk integralnya itu adalah integral dari D dot dA sama dengan muatan bebas enclosed-nya. Lalu kita bahas mengenai linear dieelektrik. Nah, linear dieelektrik itu menggunakan rumusnya itu adalah polarisasi sama dengan epsilon nol dikali Xe dikali medan listrik. Kalau dalam keadaan vakum, Xe-nya juga sama dengan bernilai nol. Nah, kita tahu bahwa eh, D itu kan sama dengan epsilon nol E ditambah, nah polarisasinya itu kita masukin ini substitusi jadi epsilon nol Xe kali medan listrik. Nah, kita keluarin epsilon nol sama medan listriknya jadi sisa 1 plus Xe. Nah, 1 plus Xe ini tuh adalah epsilon R atau permitivitas dielektriknya. Lalu D itu sama dengan epsilon nol dikali epsilon R dikali medan listrik. Nah, epsilon nol dikali epsilon R itu bisa kita definisikan sebagai epsilon. Sehingga hubungan antara dielektrik dan medan listrik itu adalah D sama dengan epsilon dikali medan listrik. Di mana nilai dari medan apa epsilon R itu sendiri adalah lebih dari sama dengan satu. Nah, lanjut, jika di antara dua plat itu ada diisi dengan bahan yang dielektrik dengan permisivitas epsilon, maka rumusnya itu ini. Terus E itu sama dengan Q per A epsilon I. Epsilon itu tergantung dari, misalkan dari masing-masing bahan itu kan memiliki permitivitasnya masing-masing kan. Berarti kita bisa menggunakan epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, dan lain sebagainya. Di mana rumus dari ini tuh adalah sama dengan Q per A. Dua jenis bahan dielektrik itu contohnya kayak ada yang sejajar seperti ini, di mana potensial dan medan listrik di kedua bagian itu bernilai sama, yaitu medan listrik sama dengan P per D. Terus kita dapat hubungan ini karena tadi bagian itu adalah D1 sama dengan epsilon 1 kali medan listrik, sehingga kita dapat bahwa D1 itu sama dengan sigma 1. Terus total muatan itu adalah Q sama dengan Q1 ditambah Q2. Karena di sini kan ada dua lapisan ya, dua jenis bahan yang disambungkan. Berarti total muatannya itu adalah Q1 ditambah Q2. Nah, Q1 itu dari yang kita dapat dari sini, Q1 bakal jadi sama dengan 1 dikali 1. Nah, dapat yang Q2 juga sama. Terus tadi kan kita tahu kalau bahwa
sigma satu itu sama dengan D1. Berarti kita ubah lagi dari D1 A1. Terus eh karena tadi D itu hubungannya adalah epsilon dikali E, kita ubah ke dalam bentuk E, berarti D itu sama dengan epsilon dikali medan listrik. Sehingga medan listriknya bisa kita keluarin jadi sigma satu A1 ditambah sigma 2 A2. Ini didapatkan hubungan seperti ini, di mana konfigurasi ini tuh digunakan secara ekuivalen dengan kapasitor yang dirangkai secara paralel. Kemudian kapasitor kalau yang diselipi dalam dua jenis bahan dielektrik itu didapatkan seperti ini, di mana ini ada batasnya itu D1, ini D2, di mana ini ada epsilon 1, ini epsilon 2, ini plus Q, dan eh, mendapatkan V1 dan V2. Nah, pada kondisi seperti ini itu kita dapat hubungan bahwa D itu sama dengan sigma sama dengan Q per A, di mana medan listrik di setiap bagian itu berbeda, sehingga kita juga mendapatkan beberapa bagian ini seperti berbeda juga. Di mana potensial dari kedua plat juga bisa kita hubungkan. Kalau tadi kan yang secara sejajar kayak gini, itu kan muatannya yang sama ya. Muatannya itu sama dengan muatan satu ditambah muatan 2. Nah, kalau sekarang itu V-nya. V sama dengan V1 ditambah V2. Kita masukin rumusnya, terus didapat seperti ini. Dan hubungan kapasitansi atau kapasitornya itu adalah seperti ini. Itu untuk materi dielektrik. Lanjut kita masuk ke bagian materi magnetostatik di mana pada sebelumnya kan kita sebelum waktu UTS itu sebelum waktu UAS ini kan kita membahas mengenai elektrostatik kan. Nah, elektrostatik itu adalah suatu medan listrik atau potensial yang muncul akibat interaksi muatan yang diam. Di mana pada definisi ini itu kita menggunakan hukum Coulomb yang disederhanakan menggunakan hukum Gauss. Tapi pada UAS ini itu kita sekarang membahas mengenai magnetostatik, di mana magnetostatik ini adalah suatu medan magnet yang muncul karena adanya arus tunak atau steady current. Nah, adanya pergerakan muatan dengan kecepatan yang konstan. Nah, pada magnetostatik ini kita menggunakan hukum Biot-Savart yang bisa disederhanakan juga menggunakan hukum Ampere. Nah, kita tahu bahwa adanya gaya Lorentz itu. Ini sesuai dengan yang PPT ya teman-teman, aku rangkum juga. Di mana gaya magnet itu sama dengan Q dikali dengan V cross B atau kecepatan dikrosskan dengan medan magnetnya. Atau kalau dalam bentuk integral, itu integral V cross B dQ. Kemudian untuk arus, eh, di ini tuh dibagi menjadi tiga ya. Jadi ada arus permukaan atau dengan disimbolkan sebagai I, di mana kita mendapatkan hubungannya itu I sama dengan lambda dikali V. Di mana lambda itu adalah sebagai rapat muatan dari garisnya, dan V itu adalah kecepatan. Saat kita menggunakan masukan kita ke dalam gaya Lorentz, kita dapatkan bahwa gaya magnetisasinya itu sama dengan integral dari V dikali B. Nah, dQ-nya ini bisa kita ubah jadi lambda dL. Nah, karena kita tahu hubungannya ini adalah lambda V itu adalah I, berarti kita bisa masukkan bahwa V di cross sama lambda ini itu adalah jadi I, dan integral dl cross sama B. Lalu selanjutnya untuk arus permukaan itu atau K itu bisa didefinisikan sebagai DI per DL atau I per L, di mana kita dapat definisi lain juga adalah K sama dengan sigma kali V. Di mana untuk dimasukkan ke dalam gaya Lorentz-nya itu sama juga V cross B, di mana DQ ini kita ganti menjadi sigma DA. Nah, sigma dan V ini kita dapatkan seperti yang ini adalah K ya. Jadi K di cross dengan B, DA. Untuk yang arus volume juga sama, tapi kalau di arus volume ini adalah hubungannya dengan arus I dengan A atau luas permukaannya. Kemudian untuk persamaan kontinuitas itu divergensi dari J itu adalah negatif dari D rho per dt. Nah, karena kita pada magnetostatik ini menggunakan kondisi tunak, kita menggunakan divergensi J-nya itu menjadi sama dengan 0 karena konstan terhadap waktu. Nah, kita di sini kan pada magnetostatik ini kan membahas mengenai Biot-Savart ya teman-teman. Biot-Savart itu adalah suatu besar medan magnet di mana arusnya itu tunak. Ini adalah hubungan antara Biot-Savartnya itu rumus yang digunakan, tapi kita menggunakan rumus yang sudah menjadi sederhana, di mana apabila ada kawat yang panjang, kita bisa menggunakan bahwa medan magnetnya itu sama dengan mu 0 I per 2 Vs.
untuk kawat yang melingkar, kita bisa menggunakan medan magnetnya itu adalah nu 0 I per 2S. Ini bisa dihafal aja teman-teman, karena kemungkinan kalau ada rumus yang digunakan pada kawat panjang, kita bisa langsung menentukan bahwa medan magnetnya itu segini, kalau kawat melingkar itu segini. Lalu lanjut ke persamaan dari magnetostatik dan elektrostatik. Nah, bedanya kalau kemarin kan kita menentukan bahwa medan itu adalah elektrostatik atau bukan, kan kita menentukan bahwa curl dari medan listrik itu kan sama nol ya. Tapi kalau magnetostatik itu adalah divergensinya yang sama dengan nol. Sedangkan curl dari medan magnet itu sendiri bernilai mu 0 kali J. Nah, hubungan ini itu adalah disebut sebagai hukum Ampere. Hukum ampere itu kita nanti menggunakan loop ampere ya teman-teman. Jadi kan kalau di elektrostatik itu kan kita menggunakan jari-jari Gauss ya. Tapi kalau di hukum ampere ini kita menggunakan loop ampere atau ya sebenarnya mirip, cuman namanya diganti aja jadi kayak loop ampere gitu. Nah, kita gunain lagi hukum ampere itu berhubungan dengan eh, rel dari B sama nu 0 JR. Tapi kalau kita ubah ke dalam integral, rumusnya menjadi integral dari B dot dl sama dengan nu 0 dikali IN close. Di mana di sini itu memiliki peran yang sama kayak hukum Gauss untuk mempermudah perhitungan dalam medan magnet pada geometri. Nah, pada di sini juga kondisinya kita eh, meninjau ada dua bahan dari solenoida dan juga toroida. Di mana solenoida itu adalah suatu kumparan yang memiliki bahan untuk memperbesar medan magnetnya. Nah, terus kalau di solenoida juga dan juga toroida, kita juga memiliki suatu kepastian kalau misalkan kita meninjau di dalam suatu solenoidanya atau toroidanya, medan magnetnya itu ada. Tapi kalau di luar solenoida dan juga di luar toroida itu tidak ada medan magnet yang muncul gitu. Nah, untuk di dalam, kalau misalkan kita meninjau di dalam solenoida itu, pasti medan magnetnya itu adalah nu 0 N dikali I. Untuk arahnya ini disesuaikan sama soalnya lagi nanti. Kalau toroida itu kita menggunakan mu 0 N besar I per 2 VS pada arah C. Itu di dalam. Tapi kalau kita menguji di luar, itu medan magnet itu pasti bernilai sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk materi medan magnet dalam bahan, di mana kita menggunakan magnetisasi, di mana alur dari flow chartnya itu sendiri, misalkan ada suatu medan magnet dari luar yang dirasakan, kemudian dirasakan ke dalam bahan. Nah, bahannya itu kita definisikan sebagai dipol-dipol. Nah, dari medan magnet luar kemudian ke bahan itu memicu terjadinya suatu pergerakan muatan akibat torsi magnetik, di mana kita dapat menentukannya dari N sama dengan M dikali dengan medan magnet. Nah, M itu adalah momen dipol. Kemudian hasil dari adanya bahan yang apa ya, yang diakibatkan dari medan magnet luar itu kan menjadi muatan termagnetisasi gitu. Yang awalnya itu elektronnya itu bebas tidak teratur, karena adanya medan magnet dari luar, muatan itu jadi termagnetisasi. Nah, di mana didapatkan hubungan H sama dengan B per nu 0 dikurangin M. Di mana H itu adalah medan total dalam bahan, B itu adalah medan luar, dan M itu adalah magnetisasi medan dari dalam bahan akibat elektron yang bereaksi terhadap medan magnet yang ada di luar. Kemudian, pergerakan dari muatan dalam bahan itu, eh, elektron itu mengelilingi inti atom, itu disebut sebagai orbit. Kemudian elektron berputar pada porosnya, itu disebut sebagai spin. Ini juga ada materinya di PPT, teman-teman. Terus, di sini aku mau membahas tentang sifat-sifat magnetik suatu bahan. Nah, sifat magnetik suatu bahan itu ada 3. Yang pertama itu ada diamagnetik, paramagnetik, dan ferromagnetik. Nah, kalau diamagnetik itu, momen dipol itu berlawanan arah dengan medan magnet. Dan kekuatan itu lemah dan bersifat sementara. Kalau paramagnetik itu, momen dipolnya searah dengan medan magnet, kekuatan itu lemah, dan dia tuh hanya ada saat medan magnet di luarnya itu aktif. Kalau ferromagnetik, dia itu momen dipolnya searah dengan medan magnet dan permanen bahkan saat tidak ada B, sehingga dia tuh bisa disebut sebagai medan magnet yang bisa terbentuk atau termagnetisasi secara sempurna gitu. Nah, di sini aku mau membahas mengenai arus terikat. Jadi
Arus terikat itu adalah suatu bahan termagnetisasi yang menghasilkan vektor-vektor potensial dipol. Rumusnya itu ini. Nah, kalau eh, hubungan antara momen dipol dengan arus itu adalah M sama dengan I integral dA. Sehingga kita bisa ubah I integral dA ini sebagai M. Untuk suatu bahan dengan elemen volume, itu menggunakan momen dipol sama dengan magnetisasi d tau. Nah, rumusnya menjadi seperti ini. Kemudian, bentuk mudahnya itu bisa kita lihat bahwa AR itu sama dengan nu 0 per 4 V integral dari JB ditambah dengan nu 0 per 4 V integral tertutup dari KB. Di mana JB ini adalah arus terikat pada volume bahan dengan rumusnya itu adalah curl dari magnetisasi dan KB itu adalah arus terikat pada permukaan bahan di mana rumusnya itu adalah magnetisasi dikali dengan vektor normalnya. Kenapa disebut sebagai arus terikat? Karena ini tuh berasal dari sirkulasi muatan dalam bahan, di mana bukan arus bebas yang representasi fisis gitu. Ini bisa dibahas di buku Griffiths ya, di 6.2.2. Terus medan induksi magnetik itu total arusnya itu mengalir dalam bahan, di mana ada arus bebas atau JF, di mana ini tuh adalah arus di luar, dan arus terikat atau JB, yaitu dari magnetisasi bahannya. Nah, jadi J ini tuh adalah suatu total dari arusnya itu, dari arus bebas ditambah dengan arus terikat. Berdasarkan hukum Ampere, kita kan tahu ya, tadi hukum Ampere itu rumusnya adalah curl B sama dengan nu 0 J. Nah, sekarang kita pindah ruas, nu 0 itu pindah ke sini, jadi J sama dengan curl B per nu 0. Nah, karena tadi J-nya itu kita memiliki hubungan JF ditambah JB, berarti kita ubah curl dari B per nu 0 sama dengan JF. Nah, JB-nya kan itu tadi kita tahu bahwa JB itu adalah ini kan, curl dari M kan. Ya udah kita ubah jadi curl dari M. Terus kita pindah ruas ke sini, jadi dikurang gini. Nah, terus kita keluarin curlnya. Jadi yang di dalam itu adalah B per nu 0 dikurangin M. Nah, kita tahu bahwa yang dari sebelumnya H itu kan sama dengan B per nu 0 dikurangin M kan. Berarti ini sama aja kita bisa ubah jadi H sama dengan JF. Sehingga kita bisa tahu bahwa curl dari H itu sama dengan JF. Di mana H itu sama dengan B per nu 0 dikurangin magnetisasi. Nah, dalam bentuk integral, itu tuh kita bisa tahu jadi integral H dot dl itu sama dengan IF N cross. Di mana itu adalah arus bebas yang dilingkupi lintasan ampere. Kemudian, kita akan membahas mengenai bahan magnet linear. Nah, pada bahan magnet linear itu, bahan paramagnetik dan diamagnetik itu M muncul karena ada induksi dari medan magnet. Jika medan magnetnya hilang, maka magnetisasi juga akan hilang. Sehingga hubungan M dan H itu adalah M sama dengan XM dikali H. XM itu adalah suseptibilitas magnet yang bergantung mengenai jenis bahannya. Di mana suseptibilitas apabila memiliki nilai lebih dari 0 positif itu adalah disebut sebagai paramagnetik. Tapi kalau lebih dari nolnya itu adalah sangat besar, lebih besar banget dari nol, dia itu bisa disebut sebagai bahan ferromagnetik. Tapi kalau kurang dari nol atau bernilai negatif, dia disebut sebagai diamagnetik. Nah, hubungan B medan magnet dengan H itu apa? Hubungannya itu adalah B sama dengan nu 0 H ditambah M. Nah, kita kan tahu tadi M itu rumusnya adalah XM susceptibilitas dikali H kan. Ya udah kita ubah M-nya jadi H ditambah XM dikali H. Terus eh habis itu kita keluarin H-nya kan. Ini bisa keluarin jadi 1 plus XM H. Nah, kita tahu bahwa bagian nu 0 ini 1 plus XM itu disebut sebagai nu. Sehingga kita tahu bahwa B itu sama dengan nu H. Hubungan antara medan magnet dengan H itu adalah seperti ini. Dengan nu-nya itu sama dengan nu 0 dikali 1 plus XM. Nah, nilai dari nu 0 itu adalah 4V kali 10 pangkat min 7 H per M.
Ini mungkin bisa dihafal aja ya. eh, Titik nilai satuannya. Nah, pada bahan linear itu, JB itu kan tadi sama dengan curl dari M ya. Sedangkan M itu sama dengan XM dikali H. Sehingga kita bisa tahu bahwa curl dari XM H itu sama dengan XM kali JF. Di mana itu adalah arus serikat yang akan sebanding dengan arus bebas. Oke, mungkin materinya segitu aja buat catatannya. Terus kita mungkin langsung lanjut ke bagian soalnya. Ini aku mau ngebahas dua soal dari ini aja, apa namanya? Soal ujian tahun lalu. Di mana yang pertama itu adalah sebuah kabel panjang tahingga memiliki penampang berbentuk lingkaran dengan jari-jari R. Jadi ada sebuah kabel berbentuk silinder yang memiliki panjangnya itu tahingga, kemudian jari-jarinya itu R. Nah, dan dialiri arus total I, tentukan medan magnet B di dalam dan juga di luar tersebut jika rapat arus J itu terdistribusi sebanding dengan jarak dari pusat silinder, yaitu J sama dengan KA. Ini aku salah ya, sorry. Ini bukan A. Aduh, bentar. Ini tuh R. Nah, yaitu J sama dengan KA, dengan K itu adalah konstanta proporsionalitas dan A itu adalah jarak dari pusat ke kabel. Nah, jadi cara mencarinya itu kita menggunakan pendefinisian yang sama seperti soal sebelumnya waktu UTS. Kita kan meninjau saat kurang dari A itu berarti yang ini ada di dalam, kalau yang lebih dari A itu ini di luar kan. Nah, ini yang disebut sebagai loop ampere. Kalau waktu UTS itu kan disebutnya sebagai jari-jari Gauss ya. Ini disebut sebagai loop ampere untuk mendefinisikan bagian-bagian arusnya. Nah, di sini kita meninjau pertama di soal yang pertama itu adalah medan magnet panjang saat kurang dari A. Kita tentuin dulu definisinya bahwa medan magnet dengan jari-jari R sama dengan R itu dengan jarak titik dari pusat kabel itu sama dengan kan terdistribusi sebanding dengan jarak pusat silinder kan. Berarti J sama dengan KA. Nah, kita mau mencari total arusnya. Total arus itu sama dengan I integral dari J dA. Kemudian I sama dengan dari 0 sampai A untuk KA 2V A. Nah, ini tuh 0 sampai A kenapa? Karena di sini kan dari jarak A itu adalah jarak dari pusat kabel kan. Nah, berarti kita menggunakan pendefinisian apa? Jarak atasnya itu adalah A. Maka di sini juga menjadi 2VADA. Kalau misalkan kalau yang di elektrostatik itu kan kita menggunakan 2VRDR. Cuman ini R itu kita ganti jadi A. Nah, sehingga kita bisa ubah I-nya itu sama dengan 2VK-nya yang nggak berhubungan itu bisa dikeluarin. Terus jadi 0 sampai A. Terus ADA. Sorry, A kuadrat. Nah, I-nya itu sama dengan 2VK. Nah, integral dari ini kan adalah eh, A pangkat 3 per 3 kan. Sehingga kita kalau mau memisahkan K-nya itu jadi 3I per 2V A pangkat 3. Nah, ini kita tahu bahwa hubungannya K itu bernilai sama dengan 3I per 2V A pangkat 3. Terus kita di soal yang pertama kan kita disuruh mencari medan magnet di dalam kabel kan. Ya udah, kita berarti di dalam kabel itu R kurang dari A, di mana
IN close-nya itu sama dengan 0 sampai R, K, R, 2V, R. Nah, terus kita gunain lagi sama aja kayak rumus-rumus sebelumnya. IN close itu, perhitungan integral sebelumnya itu berarti 2V K, jadi R pangkat 3 per 3. Nah, kita substitusi nilai K yang udah kita dapat. Yang ini. Kita substitusi jadi IN cos dengan 2pi K 3i per 2pi R pangkat 3. R pangkat 3 per 3. Nah, sini kan kita bisa coret 2v-nya. Sorry. 2v coret, 2v coret, 3 coret, 3 coret. Terus kita tersisa di R pangkat 3 per R pangkat 3. Sorry. Ini bukan R ini. A. Nah, kita dapat IN close-nya itu segini. Terus setelah kita dapat IN close-nya, kita bisa langsung masuk ke rumus hukum ampere. Kan hukum ampere itu kan hukum ampere itu integral dari B dot dl sama dengan mu 0 I N cos. Nah, terus dl itu kan lingkaran dari apa? Keliling dari lingkaran itu kan 2VR ya. Berarti B 2VR sama dengan mu 0. Nah, IN cos itu kita masukin ini. Kita masukin ini. Berarti jadi I R pangkat 3 per A pangkat 3. Terus kita pindah luas lagi. B sama dengan mu 0. R kan bisa kita coret ya. Coret, coret. Berarti jadi mu 0 I per sorry, 2 V A pangkat 3 R kuadrat. Nah, ini hasil medan magnet pada di dalam kabel. Oke. Selanjutnya kita mau nyari yang di luar kabel. Di luar kabel. Nah, sekarang kalau kita mau ninjau yang di bagian luar kabel ini, itu kan eh, tinjauan dari arusnya itu kan udah dilingkupin semua ya. Jadi kalau misalkan kita ngelihat bagian apa tuh namanya? Kalau di hukum Gauss itu kan kita melihat kalau misalkan dilingkupi sama jari-jari Gauss itu berarti kalau ada Q-nya berarti Q n plus itu segitu kan. Kalau misalkan di hukum ampere ini kita ngelihat dari bagian wait, kita lihat dari bagian sini kalau misalkan R kurang dari A kita lihat nih I-nya itu udah terdistribusi secara menyeluruh atau belum. Sedangkan kan di soal itu kan dilihat bahwa dialiri arus total I. Nah, dialiri arus total I itu adalah seluruh kabel. Berarti kalau kita mengalirinya R kurang dari A itu kan berarti belum secara keseluruhan kan. Makanya kita menggunakan J sama dengan KA-nya itu luas permukaannya itu apa? Luasnya itu belum keseluruhan. Jadi kita menggunakannya itu pada jari-jari yang kiranya belum full. Jadi kita menggunakan di sini ini gue salah ya, sorry. Itu harusnya R
Itu harusnya A. Ini juga sama. Ini harusnya R. Ini harusnya A. Sorry, sorry. Ini O, ini R. Nah, terus sekarang kalau di luar kabel, ini kan kita lihat bahwa si loop ampere itu kan udah melebihi dan melingkupi arus secara keseluruhan kan. Ya udah, berarti sekarang karena udah melingkupi arus secara keseluruhan, kita menggunakan IN close-nya itu sama, kalau kita mau ngebuktiin sama kayak tadi, IN close sama dengan I per A. I-nya itu sama dengan, wait, IN close to, iya, iya, sorry. Nggak. Ini jadi tetap sama ya. Kalau misalkan kita menggunakan di luar kabel, yang otomatis arusnya ini udah terdistribusi secara menyeluruh kan, udah dilingkupi secara keseluruhan, makanya kita menggunakan IN cos itu sama dengan I. Nah, karena IN cos itu menggunakan I, ya udah, berarti kita langsung gunain bahwa integral B dot DL sama dengan mu nol I N cos. Nah, IN cos itu kan sama dengan I ya. Ya udah, ini sama lagi B dikali 2 V R mu nol I. Nah, B-nya itu sama dengan minimal di per 2PR. Nah, ini untuk yang bagian luar kabelnya. Oke, ini jawabannya cuma cukup simpel gini aja. Terus kita lanjut ke bagian soal nomor 2. Nah, di sini kan sebuah toroida dengan inti udara memiliki penampang lingkaran dengan jari-jarinya dalam itu 25 cm. Kita tulis R dalam sama dengan 25 cm. R luarnya sama dengan 27 cm. Nah, toroida ini memiliki jumlah lilitan, N-nya itu sama dengan 500 lilitan awalnya. Medan magnet inti pada toroida itu sebesar 2 kali 10⁻³ Tesla. B0 itu sama dengan 2 dikali 10⁻³. Nah, terus yang di soal pertama itu dicari berapakah medan magnet pada jarak 30 cm dari pusat toroida dan jelaskan alasannya. Nah, jadi di sini itu kan ditanya medan magnet pada jaraknya itu sama dengan 30 cm. Nah, sedangkan di bagian R1 ini kan adalah 25 cm nih. R2 ini sama dengan 27 cm. Yang berarti kalau dimintanya 30 cm, dia ada di luar toroida dong, ya kan? Nah, sedangkan dari yang tadi aku jelasin, di toroida itu, di luar itu tidak memiliki medan magnet. Ya udah, berarti eh jawabannya karena tinjauan berada di luar toroida, medan magnet, maka medan magnet bernilai nol. Nah, ini alasannya kenapa? Kita bisa jelasin karena garis medan magnet itu pada toroida itu kan tertutup di dalam inti. Jadi medan di luar itu toroida itu sangat kecil dan pada kasus ideal itu bisa dianggap nggak ada. Jadi medan magnetnya bernilai nol. Ya udah berarti kita tulisnya garis medan magnet
Ini alasannya kenapa bernilai nol. Garis medan magnet itu pada toroida tertutup di dalam inti, sehingga medan di luar toroid itu sangat kecil. Dan kalau pada kasus ideal, itu hampir dianggap nggak ada. Makanya B sama 0 pada kasus tinjauan di luar atau di luar toroida. Nah, terus kalau misalkan ternyata kita bahas mengenai B, itu suseptibilitas bahan. Yang B itu adalah setelah inti toroida dimasukkan suatu bahan, medan magnet pada daerah ini naik menjadi 1 Tesla. Yang awalnya 2 kali 10⁻³ dia jadi 1 Tesla. Berarti B barunya itu sama dengan 1 Tesla. Tentukan nilai susceptibilitas material tersebut dan jenis materialnya apa. Nah, di sini setelah dimasukin bahan baru, ya kan B-nya jadi 1 Tesla kan. Nah, medan awal dengan inti udaranya itu adalah 2 kali 10⁻³ Tesla. Wait, gitu. Dan, nah, terus kita tahu bahwa ini kan yang ditanya itu adalah susceptibilitas kan. Kita bisa tahu hubungan antara kalau ada medan magnet yang baru dengan medan magnet yang awal itu, kita menggunakan eh, B sama dengan nu R dikali B0. Terus nu R itu sama dengan B per B0. Nah, nu R itu sama dengan mu 0 per mu. Ini ketentuannya. Nah, tadi kan kita tahu bahwa B-nya itu yang baru itu adalah 1 kan. Ini ada berarti 1 per B0 itu adalah 2 kali 10⁻³ Nah, kita tahu bahwa susceptibilitas magnetik itu mu 0 1 tambah XM mu 0 kali sorry, kali M. Nah, mu 0 ini kan bisa kita coret ya. Coret, coret, terus 1 plus XM kali 500. Nah, XM-nya kita pindah ruas 500/1. XM sama 499. Nah, kita tahu nih, karena XM-nya itu positif dan bernilai lebih besar daripada 1 atau daripada 0, maka eh, dari pembagian ini, nah, karena dia lebih besar daripada 0, dia disebut sebagai ferromagnetik. Dia disebut sebagai ferromagnetik. Hmm. Oke, selanjutnya masuk ke bagian soal dielektrik kalau misalkan kondisinya seperti ini. Wait. Nah, di sini kan suatu kapasitor plat sejajar dengan luas itu A dan total muatan pada konduktor bagian atas itu adalah Q dan bagian bawahnya itu adalah min Q. Jadi bagian atasnya ini Q, ini itu min Q.
dan di antara kedua plat tersebut diisi dengan tiga lapis bahan dielektrik. Nah, itu adalah dielektrik ya. Itu adalah bahan dielektrik. Terus jika tebal masing-masing lapis adalah B. Terus dan masing-masingnya itu memiliki permitivitas epsilon 1 sama 2 epsilon 0. Terus epsilon 2 itu sama epsilon 0. Dan epsilon 3 itu sama 2 epsilon 0. Yang pertama, tentukan electric displacement D pada tiap lapis, tentukan medan listrik E pada tiap lapis, dan tentukan beda potensial V di antara kedua plat, sama kita menentukan kapasitansi total C dan dari kapasitor tersebut. Nah, dari hukum Gauss, kita kan tahu ya, rumusnya itu, yang buat yang A, D dot dA sama dengan Q. Nah, karena medannya itu seragam, berarti kita bisa eh, hasilin jadi D kali A Q kan. Karena kan ini memiliki luas A kan. Nah, ya udah, berarti D-nya itu Q per A. Dan ini pada kapasitor seri dielektrik D1 sama dengan D2 sama dengan D3 sama dengan D. Berarti dielektrik atau displacement-nya itu electric displacement dari masing-masing lapis itu bernilai sama, yaitu D sama dengan Q per A. Terus yang B, kita nyari medan listrik dari tiap lapisannya. Nah, kita kan tahu ya hubungan antara medan listrik itu sama E itu kan adalah epsilon dikali E kan. Sedangkan untuk masing-masing lapis ini akan memiliki medan listrik yang berbeda. Sehingga eh, untuk lapis pertama, dia kan lapisan satu, dia kan memiliki epsilon sama dengan berapa? 2 epsilon 0 kan. 2 epsilon 0. Ya udah, berarti E itu sama D per epsilon. Di mana D-nya kan tadi adalah Q per A. Q per A. Terus epsilonnya 2 epsilon 0. Nah, ini untuk yang E1. Untuk lapisan 2, E-nya itu adalah epsilon 0. Yang ada berarti E2 sama dengan D per epsilon Q per A epsilon 0. Gitu. Ya kan? Terus lapisan 3 itu E-nya sama juga 2 epsilon 0. Ini ada berarti E3 sama dengan kayak pertama A 2 epsilon 0 atau Q per 2 epsilon 0. Nah, terus kita nyari beda potensialnya nih. Beda potensialnya sebenarnya rumusnya sama juga ya. Kayak eh, yang dulu. Jadi rumusnya itu beda potensial sama dengan negatif dari 3B 0. Kenapa 3B ke 0? Karena di sini kan ada jarak itu kan masing-masing. Wait, jarak itu kan masing-masing B ya. Ya berarti 1, 2, 3, berarti ada 3B dong. Berarti dari 3B, dari 3B ke 0. Kita menghitung beda potensial dari atas ke bawah. Sehingga ini E plus Z0. Nah, ini kita bagi lagi nih. Di mana dari 3B ke 2B, E3 DL ditambah 2B ke B, E2 DL ditambah B ke 0, E3 DL. Nah, ini berarti kita kan tadi tahu bahwa yang bagian ini itu kan E3, berarti ini kan. Ini E2, berarti ini. Ini E3, S1 sorry, berarti ini. Yang satu ya. Ada kita masukin semua substitusi. Jadi negatif Q per A epsilon 0 ditambah Q per A epsilon 0 ditambah Q per
2A epsilon nol. Di masing-masingnya ada integralnya. Sorry, ini integral 3B per 2B, 3B, 2B, 2B ke B, ini B ke nol. Nah, ini kan ada yang sama ya teman. Q, sorry, Q, A sama epsilon nolnya sama kan. Berarti kita bisa keluarin delta P sama dengan negatif dari min Q per epsilon nol A. Nah, ini kan masing-masing ada seperdua, di sini ada satu, di sini ada seperdua juga kan. Terus kita mau masukin masing-masing batasnya itu 3B, 2B, 2BB, sama B sama nol kan. Ya udah. Di sini kan ntar, kalau seperdua, 3B, 2B, ini kan berarti jadi B aja kan. Jadi sesuatu, jadi nanti 2B dikurangin 3B. Nah, 2B dikurangin 3B itu kan sama dengan min B kan. Nah, min B dikali seperdua, jadi min B per 2. Berarti ini jadi min B per 2, ditambah ini min B, terus ditambah ini min B per 2 juga. Berarti hasilnya nanti jadi min B per 2, min B, min B per 2. Nah, sehingga hasil dari beda potensialnya itu adalah min 3 per epsilon A. Nah, ini kan min B per 2 dikurang min B per 2 kan jadi min 1 kan, min B gitu. Nah, min B sama min B jadi min 2B. Sehingga min kali min habis jadi 2BQ per epsilon 0 A. Nah, ini adalah hasil dari potensialnya ya. Terus, soal selanjutnya itu kita ditentukan kapasitansi total C dari kapasitor tersebut. Nah, berarti di sini kita mencari kapasitansi. Nah, rumus dari kapasitansi itu kan nah, itu Q sama delta V. Berarti C sama Q. Jadi delta V-nya itu kan sama dengan 2BQ per epsilon 0 A kan. 2BQ per epsilon 0 A. Nah, ini kita bisa simulasi ini. Jadi Q kali epsilon 0 A per 2BQ. Nah, C sama dengan, ini bisa dicoret nih. Dicoret, dicoret. Itu hasilnya jadi epsilon 0 A per 2B. Nah, dapat. Oke. Mungkin itu sih pembahasan dari soal UAS tahun lalu dari mengenai kabel, terus ada tentang toroida menentukan sifat medan magnetnya itu apa. Jadi buat pembahasan dari gue 3 soal ini aja, dari soal UAS tahun lalu sama dari ini PR tahun lalu sih, PR tahun lalu gue mengenai dieelektrik. Kan kalau yang sekarang ini mengenai slab atau lapisan kan. Tapi kalau di soal PR kalian itu kan tentang dari solenoida yang bertumpuk gitu kan, koaksial. Nah, karena di soal PR itu udah dibahas sama gue sama Kak Ilham, jadi kalian bisa ditonton ulang lagi aja. Karena eh kemungkinan dari beberapa tahun belakangan ya, Pak Kemal itu kan pasti kayak beberapa mirip-mirip lah ya sama soal tahun lalu, UAS tahun lalu sama soal-soal PR. Jadi kalian pelajari aja apa yang udah dikasih tahu, udah dikasih pelajaran dari soal PR tahun lalu, apa soal PR kalian kemarin itu udah dibahas sama gue sama Kak Ilham. Jadi bisa ditonton lagi aja di YouTube-nya HMFT. Terus buat pembahasan tutor ini mungkin dari gue sama Kak Ilham cukup sekian sih. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh tanyain dulu aja ya guys.
Mungkin karena nggak ada. Dari Kak Ilham ada tambahan nggak, Kak? Aku aman sih. Oke, wait. Oke, mungkin segitu aja tutorial pembahasan medan elektromagnetik dari gue sama Kak Ilham. Jadi bisa ditonton lagi aja tutor yang sekarang sama tutor waktu kita membahas tentang PR ya, PR1 sampai PR4. Jadi bisa didalemin aja teman-teman, kayak dicari-cari lagi juga soal-soal yang mirip-mirip. Kalau misalkan ada yang bingung, bisa tanyain lagi aja ke gue lewat PC. Nanti file-filenya bakal gue kirim di Nirvana. Oke, mungkin segitu. Gue stop record dulu.